Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Sebelum kita pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ihsan untuk memimpin doa, Mas Ihsan. Itu Mbak duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi'ni rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubtian bila misal wa lakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Untuk semua siswa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Alia Saskia, Astri Melani, Chandra Ajistiawan, Dapa Ardiansa, Dian Ayu Wulandari, Fadil Hafiz Aufa. Ya, alhamdulillah pada hari ini berangkat semuanya ya. Nah, untuk sekarang ini kan pelajaran materi dengan materi at-tahiyah wa ta'aruf. Tahu at-tahiyah wa ta'aruf? Perkenalan ya. Nah, perkenalan ya itu adalah at-tahiyah itu adalah sapaan ya. At-ta'aruf itu adalah perkenalan ya.
Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan ya memberikan pertanyaan ya untuk Mbak Esa ya. Di situ ya, ma makna atahiyah wa ta'aruf. Sapaan dan perkenalan. Nah, itu artinya apa? Sapaan dan perkenalan ya itu. At-tahiyah itu artinya sapaan ya, seperti tadi ya. Sobahul khair, ahlan wa sahlan. Terus apa lagi? Masaul khair itu juga termasuk sapaan ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok ini ya. Ma makna kaifa tata'arufu ma'al asdiqai jadidun. Artinya maknanya apa artinya? Bagaimana kamu bertemu dengan teman baru? Nah, biasanya apa? Kalau bertemu teman baru biasanya di sekolah ya, di sekolah atau di jalan kita saling mengenal ya. Terus di ya untuk yang lain ya, Mas Royan ya. Min aina anta? Ana min Pemalang, Jawa Wusto. Nah, kalau itu lanjut ya, berarti ana min aina anta artinya apa? Saya Min aina anta? Dari mana kamu ya? Ya, dari Pemalang, Jawa Wusto, Jawa Tengah. Nah, terus yang belum kelompok ini ya. Apa yang maksud dengan fi'il atau apa ya? Jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Nah, kalimat diawali dengan isim ya. Itu adalah jumlah ismiyah ya. Kalimat yang diawali dengan isim. Nah, contohnya misalkan ya, Ahmad yaftahu al-bab ya. Artinya apa? Ahmad membuka pintu. Nah, untuk isim atau fi'il berarti apa? Berada di awal kalimat ya. Itu Ahmad yaftahu al-bab ya. Ahmad membuka pintu. Itu adalah jumlah ismiyah. Nah, yang ini ya jumlah fi'liyah. Apa yang maksud dengan jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, kalau fi'liyah itu kalimat diawali dengan kata kerja. Nah, contohnya misalkan ya, yaftahu Ahmad al-bab. Artinya apa? Ahmad membuka pintu ya, walaupun ya apa kata kerjanya di depan, tapi tetap artinya seperti jumlah ismiyah ya. Berarti tetap artinya Ahmad membuka pintu. Paham? Paham. Nah, sebelum kita masuk ke materi atahiyah wa ta'aruf ya, ini ada soal asesmen ya untuk dikerjakan ya. Kerja semua ya Pak? Iya, kita cari. Nah, dengarkan dulu ya. Di sini kan ada ya, ada rokmun itu artinya apa? Nah, nomor ya. Nah, dia ada mufradat artinya apa? Kosa kata. Dan ada makna. Di sini ada sobahul khair, naharuk Said, masaul khair, ana Said bihadaliko, ahlan wa sahlan, kaifa haluk ya, atau kaifa hal ilaliko, terus wana kadalik zahaba tilmidun ya. Itu diartikan ya. Paham ya? Ya, silakan diartikan. Sebab khair dikerjakan ya. Itu kan ada berapa kosakata? Ada 10 kosakata ya. Iya Pak. Itu ada kalimat sapaan ya, itu dikerjakan ya. Sudah? Belum Pak, Terwa. Dikumpulkan? Ya, sudah. Lagi Pak. Sudah. Sudah ya, sudah. Itu apa? Sudah ya. Itu tadi sudah mengerjakan asesmen ya. Itu ada sobahul khair ya. Itu ada artinya selamat pagi ya. Dan selanjutnya saya ini tentang apa ya? Menyampaikan tujuan daripada
mempelajari materi tersebut. Satu, manfaatnya apa? Kita bisa saling mengenal ya. Kita bisa apa ya? Berkomunikasi dengan bahasa Arab dengan baik. Itu adalah tujuan dan manfaatnya ya. Dan kita bisa mengetahui apa budaya dari ya budaya Arab ya. Karena apa ini kan kita bisa lebih banyak mengetahui kosakata khususnya kosakata bahasa Arab. Nah selanjutnya ya, dan akan langsung ke materi ya. Dengarkan ini. Assalamualaikum. Ana Nurul. Ahlan wa sahlan. Ana Juli. أهلا أنا إخوان أهلا أنا أهلي صباح الخير أنا سامي Istana ثم ردد. السلام عليكم Waalaikumsalam. أهلا وسهلا أهلا يا إخوان صباح الخير يا سامي صباح النور مساء الخير يا نور. مساء النور. اسأل ثم أجب. ما اسمك؟ اسمي إخوان ما اسمك؟ اسمي نورول. Tadi itu ada bentuk ya perkenalan ya, perkenalan kayak contohnya Mas Muki ya. Artinya apa Mas Muki? Siapa nama kamu? Tadi ada ahlan wa sahlan ya. Terus selamat datang. Itu banyak sekali kata-kata sapaan ya. Itu ada beberapa kosakata ya. Contohnya ada ahlan wa sahlan ya, ahlan wa sahlan. Lihat ya. Ada ahlan wa sahlan, ahlan bik, sobahul khair, sobahun nur, masaul khair, masaun nur. Itu kosakata ya. Untuk apa? Untuk perkenalan. Jangan kita ya bertemu dengan teman ya. Jangan ditanyakan apa? Man ismu muka ya, atau mas muka ya. Min aina anta, ahlan wa sahlan. Itu ya kalimat yang biasa diucapkan dalam perkenalan ya. Kalau bahasa Indonesia kan itu kan siapa nama kamu ya, dari mana kamu ya. Itu kalau bahasa Arab berarti apa ya, mas muka itu untuk apa, untuk laki-laki. Untuk perempuan nah mas muki. Nah terus juga apa, untuk yang sobahul khair bisa dijawab dengan sobahun nur atau sobahul surur ya. Nah ahlan bik bisa dijawab dengan apa? Ahlan bik. Berarti itu kan dari jawaban ya. Pertanyaannya apa berarti? Ahlan wa sahlan ya. Nah, paham tentang kosakata ini? Ta'aruf ya. Ini Pak, ta'aruf ya. At-ta'aruf berarti kalau at-tahiyat itu artinya sapaan, kalau ta'aruf itu adalah perkenalan ya. Man anta, siapakah kamu ya. Itu untuk laki-laki itu termasuk apa? Isim domir, itu kata ganti ya. Nah kalau kata ganti itu ada berapa? 14. Coba yang pertama, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, ana, antuma, terus antuma, ana, nahnu ya. 14 ya. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu ya. Itu ada 14. Nah yang 14 itu ya dibagi menjadi 3. Ada yang mufrad, terus ada yang tasniyah, terus ada yang jama ya. Yang mufrad ya ada apa saja?
huwa, hiya, anta, anti, terus ana, ya itu ada yang mufrad ya. Mufrad itu artinya apa mufrad? Kalimat yang menunjukkan arti satu ya, isim yang menunjukkan arti satu itu mufrad ya. Berarti ada apa? Huwa, hiya, anta, anti, ana, ada 5 itu yang mufrad ya. Terus yang tasnya ada apa tasnya? Huma lagi ya, antuma ya. Memang antara huwa, huma, hiya, huma sama ya, tapi apa tergantung penempatannya ya. Misalkan ihsan huma zidan, nah kalau ya apa huma Mbak Isa ya, itu tergantung. Misalkan huma yang misalnya perempuan berarti pasangannya dengan perempuan ya. Karena apa? Nek mufrad mudzakkar mesti kalau mufrad mudzakkar ya. Mufrad muannas karo muannas ya. Itu yang tasnya ada ya, ada huma, antuma ya. Kalau kan ada anti, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, terus yang jama ada apa saja? Hum, huna, antum, antuna, terus nahnu ya. Kalau huna jama untuk huna untuk perempuan. Kalau huma untuk laki-laki, huna untuk perempuan. Antum jama untuk antum laki-laki ya. Kalau antuna untuk perempuan. Tapi kalau nahnu berarti ya, nahnu berarti apa? Semua ya, baik perempuan maupun laki-laki ya. Ya, di sini ada ta'aruf ya. Ta'aruf artinya apa? Perkenalan ya. Saya baca nanti kalian tirukan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah. Ana min Jakarta al-Hurbiyah. Ana mutakharijatun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah hukumiyah. Ini tolong ya, bisa diartikan ya, diartikan ya. Coba ya ya dari atas coba diartikan ya sebisanya diartikan. Coba diartikan sebisanya ya, diartikan sebisanya. Nah, ya tulis di buku ya, artinya tulis di buku ya, tulis di buku ya. Ya untuk tulis ya bisa satu kelompok satu ya, ya tulis di buku ya. Yuk saling kerjasama ya antara kelompok ya, biar apa ya, saling kerjasama ya. Yuk berdiskusi bareng-bareng. Ya, mulai tulis. Apa? Diartikan bareng-bareng saja. Diartikan bareng-bareng saja. Diartikan bareng-bareng. Tapi nanti ditulis ya. Nanti apa? Untuk mufradat itu juga sampean menulis ya. Nah, ini ya artikan bareng-bareng ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu berarti apa? Orang tersebut mendoakan kalian ya, gitu. Nah, orang yang mengucapkan adalah sunnah, yang menjawab wajib ya. Nah, terus ismi Aisyah. Artinya apa ismi Aisyah? Nama saya Aisyah ya. Ismi Aisyah, nama saya Aisyah. Ana apa ana? Ana apa? Artinya saya ya, artinya saya ya. Ana min Jakarta, artinya apa? Nah, ismi Aisyah, nama saya Aisyah, saya dari Jakarta. Nah, ada hadihi azizah. Kenapa? Ini perempuan pakainya hadihi. Nah, hadihi ya, itu adalah apa? Isim isyarah ya, kata tunjuk ya. Isim isyarah hadihi azizah. Nah,
Nah, hadi aziza mesti dia pakainya hiya ya, tidak boleh pakai huwa. Kenapa? Perempuan. Karena perempuan. Kenapa? Perempuan kalau dalam bahasa Arab ya tasniyah ya. Mu'anas pasangannya dengan mu'anas, mudzakkar dengan mudzakkar, ya. Mufrad dengan mufrad, ya. Terus tasnya dengan tasniyah, jamak dengan jamak, ya. Nah, masih bingung? Silakan yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Barangkali. Ini Pak. Ya apa? Ya. Kan ada isim, Ya. fi'il dan maf'ul. Iya. Saya kurang paham maksudnya itu gimana Pak? Nah, isim, fi'il dan maf'ul ya. Nah, ada isim, fi'il dan maf'ul ya. Kalau isim ada biasanya Pak pelaku ya. Kalau bahasa Indonesia biasanya ada namanya SPO ya. Subjek, predikat, objek. Nah, isim bisa dikatakan Pak sebagai subjek, fi'il predikat, maf'ul objek. Nah itu kan SPO ya. SPO sub. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang belum? Ada lagi yang mau tanya? Ya. Kan ada juga mufrad tasniyah dan juga jama', saya juga masih Oh, tasniyah sama jama' ya. Nah, kalau tasniyah isim menunjukkan arti dua ya. Kalau jama' isim menunjukkan arti banyak ya. Kalau tasniyah artinya dua. Contohnya misalkan ya kayak kolamun, artinya apa kolamun? Pulpen ya. Kalau tasnya apa berarti? Kolamani ya. Terus zaidun, zaid satu, zaidani ya, atau zaidaini ya. Kalau dalam yang lain bisa ada fathata ini. Oh, ada lagi yang mau tanya? Cukup ya. Ini ada soal dikerjakan ya. Di sini satu saja ya, satu aja. Nah, selanjutnya ya, tadi kan sudah tadi kan sudah menulis mufradat ya, kosakata ya. Untuk per kelompok maju Mas Royan maju duluan. Yang tadi sudah ditulis dibacakan ya. Iya. Dibacakan, baca depan Mas. Oh ya, iya. Ini kosakata yang saya temukan dalam teks yang tadi dibaca bareng-bareng. Yang pertama ismu Aisyah. Nama saya Aisyah. Isminya Aisyah ya. Terus yang kedua, ana min Jakarta Hurufiyah. Saya dari Jakarta Barat. Yang ketiga, fi madrasah al-mutawassitatul islamiyah. Saya dari MTS. Yang keempat, Anwani, alamat saya. Yang kelima, Saroi, jalan. Yang keenam, Al-Wusta. Ya, sudah ya. Ya tepuk tangan ya untuk kelompok. Biasanya Mbak, ya langsung. Langsung salah satu Mbak. Iya, langsung. Oh ya. Ini kosakata yang saya temukan di teks tadi, teman-teman. Ismi Aisyah, nama saya Aisyah. Ya. Ana min Jakarta Orbia, saya dari Jakarta Barat. Fil madrasatil mutawassitati Islamiyah, saya dari MTS. Unwani, alamat saya Sari Jalan Ulwusto Tengah Jawa. Ya sudah ya, terima kasih ya. Tapi ini ya, alhamdulillah materi ini sudah selesai ya. Ini saya akan membuat kesimpulan ya tadi tentang tadi ya. Nah, tadi apa ada beberapa ya kosakata yang alhamdulillah kita sudah pelajari ya. Ada Ismi Aisyah ya, yang lain diam ya. Ada ada anak hiya ya, ada anak dan hi ya, itulah kosakata ya. Nah,
Kosakata itu Pak, itu bermanfaat bagi kita ya, biar apa kita bisa mengartikan ya teks bahasa Arab. Paling tidak apa? Paling tidak kita tahu tentang kosakata ya. Ada isim dhamir ya. Kesini ada isim dhamir. Isim dhamir itu berarti ya kata tuh apa? Kata ganti ya. Ya kata ganti yang ada 14 ya. Ahmad yaftahu al-bab. Ahmad membuka pintu ya. Jumlah ada tadi ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Ada isim dhamir ya. Isim dhamir ya, ada jamak, ada mufrad ya, terus ada tasnya. Kalau mufrad apa mufrad? Kalimat yang apa? Isim menunjukkan arti tunggal ya, mufrad kalimat ya isim ya apa? Isim menunjukkan arti tunggal ya, mufrad tasnya isim menunjukkan arti dua. Kalau jamak menunjukkan arti banyak ya. Tadi di isim dhamir juga ada ya, ada yang tunggal huwa, hiya, anta, anti, ana ya. Materi apa sih yang tadi dipelajari agak sulit menurut kalian? Materi apa yang paling sulit menurut kalian? Apa? Materi apa yang paling yang menurut kalian agak sulit? Semuanya sulit ya. Ya, tapi apa? Sesulit apapun yang kita belajar dengan tekun, insya Allah bisa ya. Memang katanya bahasa memang sulit ya. Tapi selagi kita benar-benar belajar, insya Allah bisa ya. Habis ini ya cukup ya. Semoga pembelajaran ini hari ini bermanfaat ya. Semuanya bermanfaat ya tidak ya, tadi materinya dengan materi tentang ta'aruf ya, banyak manfaatnya ya dalam sekolahan kita bisa saling mengenal ya, kita saling menyapa ya namanya dari at-tahiyat wa ta'aruf ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita cukup sampai sini ya. Untuk selanjutnya ya mohon untuk dipimpin doa ya Mas Ibra ya. Mas Ibra mana Mas Ibra? Oh Mas Ibra ya, Mas pimpin doa Mas. Siap berat kita mulai. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terutama untuk diri kita sendiri ya. Dan insya Allah ya, untuk minggu yang akan datang kita bertemu lagi di materi yang berbeda ya. Ini alhamdulillah untuk materi at-tahiyat wa ta'aruf sudah cukup ya. Nanti kalau pulang hati-hati ya di jalan ya. Ini ya sedang musim hujan ya. Maka dari itu untuk kedepannya tolong ya, kalau pas diskusi itu jangan sampai ada yang ribut ya. Itu ya yang satu kalau ribut satu tidak sopan. Nah ya makanya kalau diskusi itu harus jangan ribut ya, itu tidak sopan ya. Bekerjalah dengan ya sebaik mungkin. Tujuannya untuk kalian ya sendiri ya. Karena kebaikan yang jelas untuk kalian ya, untuk di masa yang akan datang ya. Maka dari itu kalau pembelajaran apa saja ya, misalkan dalam diskusi itu tidak boleh ya ada yang ribut. Kasihan yang satu mengerjakan, satunya satunya ribut ya. Maka dari itu untuk selanjutnya ya diskusinya ya, biar kita lebih mantap ya. Karena belajar biasanya belajar berdiskusi kan lebih enak ya daripada yang
tidak diskusi ya. Kenapa? Tujuannya Pak agar bisa menyelesaikan suasana ya, paham? Nah, maka dari itu apa? Untuk selanjutnya ya. Nah, dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya tutup ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen penguji praktek pembelajaran ujian kinerja PPG bagi guru tertentu periode 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yanto, NIM 25335736668, LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Bahasa Arab. Pada hari ini tanggal 11 September 2025 saya melaksanakan ujian praktek pembelajaran Bahasa Arab di SMA Al-Fudhala Muga Pemalang. Demikian dan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan untuk keluar ya. Sudah. Silakan.